Shalom, salam sehat. Kembali lagi bertemu dengan podcast ke-181 Majalah Narwastu. Kali ini kami akan tampilkan pembicaraan seputar Natal bersama tokoh gereja Aras Nasional yang juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, yang juga Ketua Majelis Pertimbangan PGLI yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Kami sekarang berada di kediaman beliau di kawasan Jakarta Timur. Ini agak berbeda karena beliau selama ini cukup sering keluar, tapi beliau saat ini menyampaikan pesan Natal, pesan Tahun Baru dari kediamannya. Kita sapa beliau. Shalom Pak Nus. Shalom Pak Yondro dan tim. Bapak sehat ya? Puji Tuhan. Iya, ini suasana Natal, walaupun kesehatan kaki Bapak agak terganggu, tapi nampaknya Bapak selalu ceria, sehat, penuh semangat. Semangat tetap, walaupun kakinya gitu, spiritnya tetap kuat. Iya. Tapi agak beda dari tahun-tahun yang lalu Bapak ya. Bapak masih diundang ke sana kemari berkhotbah. Sekarang Bapak nampaknya sangat membatasi ya. Tinggal enjoy. Begitu Pak ya. Nikmati rumah. Iya. Tapi Bapak terus menyiarkan suara-suara kenabian, kabar baik melalui media sosial ya? Media sosial jalan terus. Begitu Pak ya. Pak Nus, ini sekarang kita berada di bulan Natal. Kalau tiba kita di bulan Natal, tentu ada sebuah refleksi dan introspeksi kita dengan kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang Bapak mau sampaikan kepada sahabat Narwastu dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan kita ini? Baik, para sahabat Narwastu dan saudara-saudara sekalian, Natal itu bukan peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Itu udah ribuan tahun dan sudah dinubuatkan, kalau tidak salah 361 kali di perjanjian lama tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sudah diberitakan terus menerus bahwa akan datang Kristus Juru Selamat. Dan pada akhirnya dia datang. Dan apa yang terjadi? Saya jadi terharu. Karena dia datang sebagai Juru Selamat. Lahir di kandang. Apakah tidak ada rumah di Bethlehem? Kandang. Pertama kali saya ke Yerusalem, saya tidak ingat lagi tahun berapa. Ketika di Bethlehem saya berlutut, menangis, berdoa. Kok bisa begini? Apakah Tuhan tidak sanggup sediakan tempat? Tapi saya kemudian menemukan jawaban. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang hina dan kotor. Kelakuannya sudah seperti binatang. Dan dia lahir di tempat yang hina itu. Dari sana dia angkat semua dosa kita, dibawa ke kayu salib. Dan oleh anugerahnya kita diselamatkan. Jadi Natal bukan sekedar pesta-pesta. Tapi Natal harus benar-benar membuat kita memahami betapa dalamnya kasih Kristus yang luar biasa. Apakah Allah tidak sanggup sediakan tempat? Jadi tiap kali saya sudah lebih dari 40 kali ke Bethlehem, puji Tuhan, karena perginya gratis. Tiap kali saya berlutut, saya berdoa. Luar biasa. Semuanya itu hanya karena satu kata kunci. Kasih. Kasih Allah yang melampaui segala sesuatu. Sehingga dia membiarkan anaknya lahir di tempat yang hina, sehina manusia. Dan dari sana kita diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi menurut Bapak, apa pesan yang Bapak tangkap? Kenapa mesti di kandang domba lahir seorang juru selamat? Ya, itu yang saya bilang tadi.
Karena kita ini manusia ini dosa membuat kita itu banyak orang sudah kelakuan sudah seperti binatang. Udah rendah, udah hina. Nah, untuk menyelamatkan, dia mau datang di tempat yang hina, kotor. Tapi dari situ dia bawa semuanya ke bukit Golgota. Di puncak kayu salib dia berkata, tetelestai, sudah selesai dengan sempurna. Kita boleh diselamatkan karena anugerah. Ya. Berkaitan tadi yang Bapak sampaikan, Bapak sudah 40 kali ke Bethlehem ya? Lebih dari 40 kali. Lebih dari 40 kali. Sekarang tema Natal PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI adalah marilah kita ke Bethlehem. Apa yang Bapak tangkap dari situ, Pak? Ya, ajakan untuk merenungkan kenapa, yang saya bilang tadi, kenapa di Bethlehem? Kalau ada pejabat yang datang, ada raja yang datang, kan mesti tempat yang paling mewah. Tapi ini Bethlehem, bukan di rumah, bukan di tempat penginapan. Apakah tidak ada rumah yang kosong? Apa Tuhan tidak bisa membuat rumah? Tapi di kandang yang hina. Itu yang saya bilang, refleksi saya itu sehina manusia. Dan dari tempat yang paling bawah itu diangkatlah kita. Iya. Kalau Bapak kaitkan dengan situasi bangsa kita saat ini, kita baru saja mengikuti Pilkada Serentak 2024 yang berjalan dengan baik dan lancar. Kita kaitkan dengan tema Natal PGI dan KWI itu. Apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan itu, Pak? Ya, itu hanya sebuah ajakan untuk menghayati tempat kelahiran Yesus. Tapi kan tidak semua pergi. Ya, bangsa dan negara kita kembali melihat bahwa dari tempat yang hina itu kita diangkat. Jadi hidup ini dimulai dari bawah. Iya. Sebuah proses yang panjang. Kalau saya ikuti perjalanan Yesus, lahir di kandang, kemudian melewati Via Dolorosa, sampai digantung. Waduh. Biar tiap-tiap kali, sudah puluhan kali. Tapi saya sebagai manusia hampir tidak bisa mengerti, tidak bisa mikir. Kok jadi begini? Tapi itulah tindakan kasih Allah untuk kita. Jadi kalau diajak kita ke Bethlehem, kita merenungkan itu. Bahwa dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci, Allah yang agung. Dia mau merendahkan dirinya. Untuk apa? Apakah Allah tidak bisa buat tempat penginapan? Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi mau mengajar kepada kita bahwa kita ini kotor. Yesus datang untuk menyelamatkan yang kotor. Iya. Kalau kita bicara tentang Natal, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga berefleksi dan introspeksi terkait dengan itu. Apa ajakan Bapak kepada umat Kristiani? Saya mau mengajak kita sekalian dalam seluruh kehidupan kita. Kita ada hari ini masing-masing berbeda. Tapi kita harus sadar dari mana kita datang. Dan saya bilang, kalau Yesus datang ke Bethlehem itu berarti untuk apa? Untuk manusia berdosa. Sehingga kita hidup itu harus penuh dengan ucapan syukur. Saya anak kampung tapi dia lahir di kandang. Saya mengucap syukur. Karena Kristus telah membuat berubah.
Sehingga bukan lagi tempatnya itu, tetapi sikap hidup kita, sikap hati kita. Dan itu yang saya syukuri tiap-tiap pagi. Saya berlutut berdoa, mengucap syukur bahwa seluruh karya keselamatan itu dimulai dari kandang Bethlehem sampai ke Bukit Golgota. Ya, terkait dengan Natal tadi. Bagi orang tertentu, Natal adalah momen untuk mensyukuri kebersamaan kasih Kristus dengan keluarga. Tapi di satu sisi juga ada orang yang merasa terbeban dengan datangnya hari Natal. Banyak pengeluaran untuk anak-anak, banyak pengeluaran katakanlah undangan ke sana kemari untuk merayakan Natal gitu. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Iya, karena kita hidup dengan dunia yang berubah. Dan orang pikir Natal itu pesta, perayaan. Tidak, orang sibuk sana, sibuk sini, bikin pesta sana, pesta sini, ya, tanpa menghayati nilai Natal yang saya bilang tadi. Tuhan datang ke tempat yang hina. Dan para gembala di Padang itu sudah diberitahukan. Ya, saudara, coba teman-teman, coba kita perhatikan. Kenapa Tuhan tidak kasih tahu, malaikat tidak kasih tahu, pejabat-pejabat ini kasih tahu para gembala, orang-orang sederhana. Ayo mari kita ke sana, melihat sendiri. Jadi yang saya belajar dalam kehidupan ini ialah saya dari sederhana, tapi bagaimana hidup ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dari kandang Bethlehem yang kotor itu kita diangkat sampai selesai. Puji Tuhan. Iya. Dengan kondisi kesehatan Bapak sekarang seperti ini, Bapak bisa sehari dulu 3-4 kali berkhotbah ke sana kemari, dari antar kota bahkan ke luar negeri Pak ya. Sekarang Bapak karena masalah kesehatan Bapak sekarang di rumah. Bagaimana Bapak menikmati suasana Natal itu? Jadi begini Pak Yonro, saya benar-benar menikmati hidup ini. Dulu saya satu hari Minggu itu bisa khotbah 5 kali untuk gereja yang berbeda di DKI Jakarta dan sekitarnya. Iya, Jakarta dan sekitarnya. Jadi kadang-kadang habis khotbah doa syafaat, saya minta izin, saya jalan duluan sebelum kewaktian selesai, karena nyambung ke tempat lain lagi. Tapi kemudian ya sampai seluruhnya saya bersyukur karena saya, puji Tuhan, sudah kunjungi 5 benua, bukan jalan-jalan, pelayanan di 5 benua, mulai dari Amerika Latin, Amerika, Eropa, Afrika, Asia sampai Australia. Puji Tuhan. Itu suatu kehormatan yang luar biasa. Kadang-kadang saya pikirkan itu, sekarang saya tidak lagi sibuk seperti dulu. Puji Tuhan. Memang tiap orang itu ada masanya. Ada saat di mana kita sibuk, ada saat di mana kita boleh beristirahat, menikmati hidup ini. Sebagai seorang hamba Tuhan yang tadinya sangat aktif Pak, berangkat subuh, pulang tengah malam gitu, apa Bapak nggak merasa, katakanlah, post power syndrome gitu? Nggak ada itu. Saya benar-benar menikmati aja hidup ini. Jadi dari sibuk sampai seperti, kalau secara manusia itu rem mendadak. Saya enjoy aja. Karena tiap hari mulai hidup ini sudah puluhan tahun. Saya bangun pagi, saya mengucap syukur untuk satu hari yang baru. Terserah Tuhan mau pakai kita untuk apa hari ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita pasrah aja. Dalam keadaan begini, kalau orang minta pelayanan atau apa, acara, saya jalan. Tapi kalau tidak, saya istirahat.
nikmati hidup ini. Dan puji Tuhan, supaya setiap kali sudah saya kasih tahu, dari hari pertama tanggal 21 Januari tahun 73 saya dibilang oleh Direktur LPMI ketika saya diterima, Nyong boleh melayani di LPMI 24 jam sehari, tapi tidak digaji. Saya tidak pikir apa itu gaji. Saya semangat melayani. Dan puji Tuhan sampai hari ini tidak digaji, tapi terus diberkati oleh Tuhan. Diberkati Tuhan itu Bapak barangkali bisa jelaskan bagaimana berkat itu datang ke Bapak? Iya, kan kita di LPMI itu kan cari mitra, melayani orang, bilang orang, tantang orang untuk ikut mendukung, dan itu aja yang kita jalani. Dan sudah 1 bulan lagi 52 tahun. Januari 52 tahun saya melayani, belum pernah berkekurangan. Nikmatin aja, dan tidak perlu sombong karena ada kecukupan. Puji Tuhan aja. Jadi apa ya, saya lihat hidup ini benar-benar suatu yang saya nikmati. Tidak pernah ada khawatir, tidak pernah ada sakit hati, tidak ada. Istilah saya kan rejoice always, sukacita senantiasa. Ada yang bisa Bapak bagikan tips supaya Bapak senantiasa bisa bersukacita, tidak khawatir, tidak cemas, tidak bosanan di rumah, Pak? Iya, kita bersukacita karena dari awal penyerahan hidup saya kepada Tuhan itu, saya belajar untuk menjadikan Tuhan itu nomor 1. Jadi tiap hari bangun tidur, hari yang baru, Tuhan nomor 1. Keluarga nomor 2. Pelayanan orang lain nomor 3. Dan itu menjadi 3 tungku. Kata orang Ambon itu tunggu. Nikmati hidup ini, berdiri di atas 3 tunggu. Tuhan, keluarga, dan pelayanan. Dan enjoy dengan semua orang. Tadi saya dengar ada khotbah di televisi tentang orang sakit hati. Saya bersyukur Pak Yondro, karena selama hidup saya tidak kenal apa itu sakit hati. Kalau sakit kepala pernah, tapi sakit hati gak pernah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Begitu Pak ya. Ya. Kemudian Pak Nus, kalau kita baca media sekarang, ada banyak pakar menyampaikan bahwa sekarang kita di ujung tahun 2024 dan akan masuk ke tahun baru 2025. Keadaan ekonomi kita diprediksi para pakar tidak baik-baik saja di tahun mendatang. Jadi ada juga orang yang masih bertanya-tanya bagaimana nanti keadaan ekonomi kita, bagaimana nanti karir gitu. Terkait dengan itu, apa yang Bapak mau sampaikan? Saudara-saudara sekalian, itu bukan hal yang baru. Menjelang akhir tahun, tiap tahun, hampir prediksi seperti itu selalu ada. Tapi kenyataannya kita tetap dipelihara, kita tetap dijaga, kita tetap dipagari. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya menikmatin aja hidup ini. Dulu kan saya melayani banyak orang kasih persembahan apa. Sekarang tidak apa-apa. Tuhan yang mengontrol. Dalam keadaan begini pun Tuhan tetap menggerakkan hati orang untuk memberi. Dan saya dan keluarga menikmati hidup ini. Puji Tuhan. Jadi beritanya tiap hari, apalagi dunia ya, kadang-kadang saya suka bergurau.
lagu orang Ambon, dunia dalam rawa payah berjuang terus. Jadi kita stand firm, berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup ini. Jadi saudara sekalian, para sahabat Narwastu, tetap berpegang kepada Tuhan. Firman Tuhan, Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan. Mau dunia mau bilang apa, silakan. Memang itu tempat dunia ngomong. Tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran kekal. Jadi kita pegang, percaya. Saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup ini. Apa saja pasti datang pertolongan. Ya. Yang terakhir Pak, kita akan menyongsong tahun baru 2025. Kita sekarang berada di masa Natal. Ada yang Bapak mau sampaikan lagi kepada para pemirsa Narwastu? Ya, jadi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita akan memasuki tahun baru. Harus tetap dengan semangat yang baru. Dengan spirit untuk tetap maju. Semangat penyerahan diri untuk tetap dipakai oleh Tuhan. Karena begini, hidup kita hanya punya nilai kalau dipakai oleh Tuhan. Dalam situasi tahun boleh berganti, Tuhan tetap sama. Kita percaya, berharap pada Tuhan, yakin bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nikmati tahun yang baru dalam hidup. Haleluya. Amin. Baik. Pak Nus, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan ini. Di masa Natal ini kami juga berdoa berharap Bapak selalu sehat bersama dengan Tuhan. Keluarga. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang hamba Tuhan, tokoh gereja Aras Nasional yang tidak asing lagi, Bapak Pendeta Dr. Nus Remas. Di tahun-tahun yang lalu, beliau begitu aktif di mana-mana menyampaikan firman Tuhan, di berbagai KKR Natal, tampil di televisi atau di organisasi pemerintah, bahkan organisasi sosial kemasyarakatan. Tapi kami saat ini berada di rumah beliau. Beliau kondisinya agak terganggu kesehatan, tapi luar biasa semangatnya untuk memberitakan Injil. Kita berdoa kiranya Pak Nus semakin baik kesehatannya, bersama keluarga selalu diberkati Tuhan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia di bulan Natal ini. Tuhan berkati. Selamat Natal, selamat tahun baru. Amin. Makasih Pak. Ya.